Kalau kemarin-kemarin ada orang tidak bersalah kepada kita, lalu hari ini kita gampang memberikan maaf, itu malaikat tidak ngerasani kebaikan kita karena dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau kemarin-kemarin ada orang yang mendolimi kita, yang menghina kita, memusuhi kita, tapi kita bisa memberikan maaf. Kalaupun belum bisa bertemu, kita mampu mendoakan, ya Allah, saudaraku yang di sana selalu memfitnah hamba, ya Allah, selamatkan hati dia, ya Allah. Semoga Engkau menyelamatkan saya dan dia, ya Allah, sehingga bisa bersaudara kembali. Kalau itu kita lakukan, maka seluruh malaikat gumbrembing ngerasani begitu hebatnya umat Nabi Muhammad. Dan bukan hanya ngerasani, mari para malaikat kita doakan umat yang seperti itu diampuni dosanya dan diberi kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu tip atau cara supaya kita gampang memberikan maaf, kita diperintahkan untuk mengingat kebaikan seseorang. Sesepuh Jawa mengajarkan, mikul dhuwur keapiane wong liyan lan mendem jero keelekane. Dan itu ternyata sesuai dengan perintah Allah. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Tanda-tanda puasa kita ini diterima adalah kita bertakwa. Dan tanda-tanda bertakwa adalah bisa memberikan maaf, terlebih kepada orang yang mendolimi kita. Caranya, wala tansawul fadla bainakum. Orang yang sedang berselisih paham dengan kita itu pasti mempunyai titik baik. Istri, ingatlah kebaikan suami. Suami, ingatlah kebaikan istri. Pemimpin, ingatlah kebaikan rakyatnya. Rakyat, ingatlah kebaikan pemimpinnya, dan begitu seterusnya. Itu tip yang diajarkan oleh Allah. Kita mari mikul dhuwur keapiane. Mana keapiannya walaupun sedikit, kita pikul dhuwur, kita junjung, kita ingat terus. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar dinyatakan oleh Nabi, tidak ada orang setelahku yang imannya sehebat Abu Bakar. Para sahabat kemudian bertanya kepada Abu Bakar, amalan apa yang engkau lakukan, Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya tidak punya amalan apa-apa kecuali melupakan seluruh kebaikan saya dan mengingat-ingat kejelekan saya, dan juga mengingat-ingat kebaikan orang lain dan melupakan kejelekannya. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semua, anak turun kita, bisa haji dan umroh. Kalau kita perhatikan di Masjid Nabawi ada 3 pesarian. Pertama, pesarian Rasulullah SAW, yang merupakan satu-satunya manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, pesarian Sayyidina Abu Bakar. Dan pesarian yang ketiga adalah pesariannya Sayyidina Umar. Sahabat Rasulullah yang satu ini boleh dikata adalah mantan seorang preman yang sangat kejam. Kira-kira di Cerme ini tidak ada orang sekejam Sayyidina Umar. Tapi ketika beliau sudah menyatakan bersalah, berdosa, dan bertaubat, Nabi pernah dibisiki Jibril, sifli Umar ya Jibril, bisikkan kepadaku tentang sifatnya Umar wahai Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Andai kata lautan jadi tinta dan seluruh pohon jadi pena, niscaya tidak akan cukup untuk penulis kebaikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Luar biasa sekali. Sehingga Rasulullah, lah kalau begitu Sayyidina Abu Bakar bagaimana Jibril? Kebaikan Sayyidina Umar itu hanya satu dari sekian kebaikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa pesannya? Pertama, di situ ada Rasulullah yang tidak pernah salah. Hidup kita ini jangan pernah berharap ketemu orang yang tidak punya salah. Karena satu-satunya orang yang tidak punya salah hanya Rasulullah. Jangan berharap punya istri yang tidak pernah punya salah sama sekali. Jangan berharap punya suami yang tidak punya salah sama sekali. Punya tetangga yang tidak punya salah. Punya pemimpin, punya rakyat yang tidak punya salah. Dengan melihat Rasulullah, satu-satunya yang tidak punya salah itu hanya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar saja pernah mengalami fatrah, menjalani hidup tidak beragama, tidak memilih agama.
Ewa semono makamnya didekatkan di Rasulullah. Dan yang luar biasa, pesan bagi kita semua, adakah di Cerme di Kabupaten Gresik ini preman sekejam Sayyidina Umar? Tidak ada. Ewa semono kata orang Jawa. Ketika dia bertaubat diampuni. Maka pesannya adalah, ingat, kalau melihat orang jangan melihat kejelekannya. Kamu gak lihat itu makamnya Sayyidina Umar. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dzalika dzikrul lidzakirin. Artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan tetangga kita, teman-teman kita, istri atau suami kita yang pernah berbuat salah, kemudian dia berbuat baik, itu mampu menghapuskan perbuatan buruk sebelumnya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat, dzikra lidzakirin, yakni yang mau merenungkan ayat-ayat Allah. Ayat inilah yang melahirkan filsafat Jawa, mikul dur mendem jeru.